Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amrihi Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah. Sedherengipun kula waos tafsir asbabun nuzul ayat menika. Wa nazala lan temurun lamma sa'alahu semangsane nyuwun hu ing Rasulullah sapa ahlul Makkah penduduk Makkah. Apa penyuwune? Ayyuwasi'uha yen to memperluas sapa Rasulullah ing kota Makkah. Wa yaj'alalan dadiaken sapa Rasulullah as-Safa ing gunung Safa. Dadiaken zahaban ing emas. Nah niki ayat yang barusan saya baca. Ini asbabun nuzulnya adalah waktu itu di zamannya Rasulullah, ahlul Mekah atau penduduk Mekah itu meminta kepada Rasulullah untuk memperluas kota Mekah dan meminta juga kepada Rasulullah untuk menjadikan gunung Safa yang di daerah Mekah itu untuk biar dijadikan emas. Itu artinya menantang Rasulullah, apakah Rasulullah bisa merubah gunung batu menjadi emas. Nah ini asbabun nuzulnya ayat Al-Quran yang barusan saya baca. Maka dari itu, begitu ada kaum penduduk Mekah yang meminta seperti itu, akhirnya Allah menurunkan ayat yang barusan menika kula waos. Nggih, kula waos ini nggih, napa nggih? Artinya nanti tafsirannya. Santai mawon nggih, alon-alon lah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa al-ayah. Am turidu ana to menghendaki sapa sira kabeh antas alu yento nyuwun sapa sira rasulakum ing utusane sira kabeh kama su'ila Musa kaya uliye nyuwun ing Nabi Musa aisa alahu tegese meminta hu ing Nabi Musa sapa kaumuhu kaume Nabi Musa alaihi salam mingkablu nyatane sadurunge niku pertanyaan niku antas adu rasulakum berarti sebelumnya pertanyaan penduduk Makkah ai mingkaulihim tegese pengucape Bani Israel nggih niku yang dimaksudkan adalah seperti pertanyaan atau permintaan kaumnya Nabi Musa di zamannya ay arinallaha jahratan arinallah mugiya meruhaken ing kita Allah ing Gusti Allah jahratan hale jelas wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono arinallaha jahra. Nah tafsirannya apa? Mau saya perinci. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Am kalau menurut ilmu nahwu itu adalah merupakan kalimat tanya apakah atas niku nggih ai bal aturiduna atau balik menghendaki kalian semua. Nah am dalam pelajaran ilmu nahwu itu merupakan faidah istifham lil ingkar. Apa itu faidah
istifham lil ingkar. Jadi pertanyaan yang diingkari yang yang tidak perlu jawaban. Yang tidak perlu jawaban. Contoh, kalau kamu anak yang soleh, apakah kamu mau menampar ibumu? Kan ngaten. Jadi kalimat apakah kamu mau menampar ibumu tidak perlu jawaban. Itu artinya ingkar, sudah tidak perlu jawaban. Artinya dilarang. Tidak beda dengan di sini amturi iduna antas alu rasulakum. Apakah kalian semua akan menghendaki permintaan kepada Rasul kalian? Nah, pertanyaannya di sini, kalian itu siapa? Itu yang saya jelaskan tadi, yang di asbabun nuzulnya itu tadi, yaitu penduduk Makkah. Yaitu sahabat-sahabatnya Rasulullah yang hidup di zamannya Rasulullah. Gitu. Jadi pahami ya. Ini kalau nggak sama ilmu tafsir susah dipaham kalau hanya mengandalkan terjemah yang dari debat. Kan hanya kalian. Kalian itu siapa tidak ada penjelasannya. Hitubnya ke siapa atau pembicaraan ke siapa kalian itu tidak ada penjelasan. Nah, itu artinya kita penting sekali mengkaji ilmu tafsir. Nah, niki sekarang menika. Kalau niki rumah baru, alhamdulillah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini penting sangat dibaca ketika rumah itu masih baru. Insya Allah ini penting sangat. Nah, ini kan apa maksudnya? Apakah kalian semua menghendaki meminta kepada utusan Allah? Nah, kalimat apakah kalian menghendaki, karena ini udah diterangkan dalam ilmu nahwu, udah jelas larangan. Jangankan kalian bertanya, menghendaki pun Allah melarang dalam ayat ini. Bertanya kepada Rasulullah tentang apa ya tadi? Merubah gunung batu, gunung Sofa menjadi emas. Karena pertanyaannya sungguh sudah di luar batas. Permintaannya sudah di luar batas. Yang pastinya pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan alasan orang-orang yang tidak mau beriman sebenarnya itu. Pertanyaan orang-orang yang ngeyel. Terusannya apa? Kama su'ila Musa min qabl. Tidak beda seperti perjamannya permintaannya kaumnya Nabi Musa sebelum sekarang ini. Itu ayat Allah menjelaskan kayak gitu. Sa'alahu qaumuhu min qabl. Maksudnya apa? Apa permintaan kaumnya Nabi Musa sebelum zamannya Nabi Muhammad? Arinallaha jahratan. Tambah di tafsirnya itu. Jadi dulu pernah kan, kita sudah pernah mengkajinya kan? Yeah. Bahwa lan tu'minu laka hatta narallah jahratan. Mereka tidak akan beriman sebelum melihat Allah dengan jelas. Nah niku. Terus malih ada permintaan-permintaan yang luar biasa, tapi tetap akhirnya mengingkarinya. Banyak sudah terjadi di zaman Raja Fir'aun. Terjadi musibah ujian dari Allah, bukan ujian, azab dari Allah karena Fir'aun selalu ingkar kepada Musa. Itu kisahnya musibah azabnya apa? Sungainya penuhi dengan katak. Dalam rumah pun penuh dengan katak. Akhirnya Fir'aun pun meminta kepada Nabi Musa untuk menghilangkan musibah itu. Tapi tetap akhirnya mengingkarinya. Itulah kaum-kaumnya Nabi Musa sebelum kaumnya Nabi Muhammad ini hadir. Nah, ayat ini menjelaskan sebelum berapa cara bahasa Indonesia apa ya? Luas. Sebelum di luar batas para sahabat-sahabatnya Rasulullah, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengingatkan, apakah kalian akan menghendaki permintaan seperti permintaannya
kaumnya Nabi Musa dulu sebelum ini. Itu artinya ayat ini kalimat apakah atau ataukah itu kalimat larangan. Karena kalau kalian tetap melakukan itu, kalian akan menyakiti Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena permintaan itu di luar batas yang artinya sul adab, yang artinya tidak menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak beda kayak sekarang. Mungkin ya zaman sekarang banyak yang salah menggunakan, salah mengartikan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada ulama yang tidak masuk akal. Nek nggih. Banyak sumpamane jajal kayak kiai ini bisa ndongakna si A kon bisa sugih apa ora. Itu sebenarnya pertanyaan di luar batas, itu tidak boleh sebenarnya. Jadi itu sudah su'ul ada. Itu aslinya larangan, itu tidak boleh. Karena nanti pertanyaan itu akan menimbulkan apa? Akan menjadi barometer. Permintaan itu barometer. Kalau dikabul ya iman, kalau nggak dikabul ya nggak iman. Itu penyebab Allah melarang pertanyaan-pertanyaan yang di luar batas. Terus akan malih. Diyeng. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man lan sapane wong. Apa mau dikasih mubtada ya bisa. Wa man utawi sapane wong. Ya tabaddal kang ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Ganti ku bil imani kelawan atau menukar dengan iman. Ayyakhudhu tegese ngalap sapa man hu ing kafir, kekafiran iku badalahu ganti hu ing mengganti dengan iman. Bitarkin nazari kelawan ninggal penglihatan atau pengawasan atau perhatian atau bahasa sedikit yang penganalisa lah bahasa ben pahamnya ya. Bitarkin nazari kelawan meninggal penglihatan fil ayati dalam pira-pira ayat al-bayyinati kang pertelo waqti rahilan penyewunan atau mengusulkan, ayo selalu usul kados niku nggih khairiha ing liyane ayatil bayyinat. Nah niki napa tafsiranipun wa may yatabaddalil kufra bil iman. Lalu Allah berfirman, barang siapa atau siapa orangnya yang menukar, yang memilih kafiran, menukar dengan keimanan, nggih, ai akhtoa, nggih tafsiranipun kula dereng waos. Ai akhtoa tegese keliru atau luput atau ing dalan al-haqqa kang ing al-haqqa ing hak atau jalan yang benar. Wasawa'u utawi belum dibaca ya yang fakot dola sawa sabil. Oke. Fakot dola mongko teman-teman tersesat. Sapa man yatabadil kufra bil iman itu tersesat sawa as-sabil ing jalan yang lurus kados niku. Ai akhta tegese keliru. Apa tariku jalan keliru al-haqqa ing jalan kang benar. Wasawau tela falsawau fil asli yang dalam asale iku al-wasatu tengah-tengah kados niku. Terus yang dimaksud sawa sabil adalah jalan yang lurus kados niku. Nah niki tafsiran ini pun wa may yatabaddalil kufra bil iman. Gusti Allah berfirman, siapa orangnya yang menukarkan iman dengan kekafiran dengan meninggalkan apa itu tafsirannya itu meninggalkan analisa ayat-ayat yang sudah jelas. Terus niku nggih, bitarkin nazari fil ayatil bayyinat. Waqti rahi ghairiha. Itu maksudnya adalah
mereka itu sudah tahu yang dimaksud menukarkan iman dengan kekafiran, atau lebih memilih kekafiran ditukarkan dengan keimanannya. Jadi ini lebih menjurus mengarah ke ahlul kitab sebenarnya itu. Lebih mengarah ke kaum-kaumnya Nabi Musa yang dulu sudah dikasih kitab suci, ayatnya sudah jelas, dan mujizat-mujizat juga sudah mereka mengalaminya sendiri langsung, kayak gitu. Dan mereka juga yang waqtirahi khairiha, dan selalu mengusulkan apa-apa, selalu meminta yang di luar batas, sekalipun zamannya Nabi Musa kan dituruti. Lagi, jadi kan ingat dulu ada penjelasan yang Bismillahirrahmanirrahim, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyata 'aynan qad 'alima kullu nasin mashrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Niku salah satunya permintaan-permintaan sing di luar batas. Mereka kan sudah pernah dikasih makanan hidangan dari langit langsung, yaitu manna dan salwa. Dulu penjelasannya apa? Sudah dikasih itu pun, ini saya kan lagi menafsiri ayatil bayyinat waqtirahi khairiha. Yang selain ayat yang sudah jelas kan ada permintaan-permintaan juga kan. Yaitu sudah dikasih manna dan salwa pun, mereka masih meminta air minum tuh pun itu mereka minta dari Allah langsung, tidak mau berusaha untuk menggali sumur atau mencari sumber-sumber air. Sudah permintaan yang di luar batas, tidak ada istilah berusaha kayak gitu. Dan penjelasan lain juga permintaan lain pun ada kan, yang tidak cukup segitu sudah dikasih hidangan, mereka protesnya apa lagi? Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Mereka itu sudah bosan dengan makanan-makanan yang langsung dari Allah. Itulah permintaan-permintaan yang di luar batas. Itu artinya mereka sul adab, sudah sangat tidak menghormati Nabi Musa. Nek nggih? Mandan dipaham nggih nek niki sing dimaksud iki. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan di luar batas yang aslinya mereka itu tidak mau iman. Makanya Allah mengecam keras bagi para umatnya sampai sekarang pun, itu tidak boleh banyak pertanyaan di luar batas, karena itu akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang mandan bahasanya lah Rasulullah selangkai masih menyakiti, masih. Karena terusannya Rasulullah itu siapa? Al-ulama'ul warasatul anbiya. Karena penerusnya Rasulullah adalah para ulama. Makanya kita harus ta'zim, kita harus benar-benar hormat kepada ulama, yang insya Allah kalau kita hormat kepada ulama sama juga dengan menghormati Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ngaten cara niki nggih pelajaran diambil hikmahnya sama kita. Jangan banyak pertanyaan, yang pertanyaan itu menyakiti para ulama. Menyakiti ulama juga menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku inti poin dari ayat menika. Dan akhirnya apa? Jika kalian semua, niki ayat niki segala zaman. Terus teng mriki sing akhirnya Gusti Allah berfirman faqad dalla sawa'as sabil. Jadi bagi siapa saja kata niku, siapa saja yang mengganti wa may yatabaddalil kufra bil iman, yang mengganti iman dengan kekafiran atau memilih kekafiran diganti yang memilih kekafiran menukarkan keimanannya, akhirnya apa? Faqad dhalla sawa'as sabil. Orang yang begitu orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Banyak kejadian sekarang orang yang menukarkan iman akhirnya menjadi kafir. Banyak. Demi
sang pujaan hati yang cantik jelita, walaupun perbedaan agama, akhirnya tetap rela menggadaikan imannya, tetap dijadikan pasangannya. Yang repotnya kadang-kadang, nah, hukum pemerintah kadang-kadang boleh sih ya, tetap menikahkan. Kalau secara syariat Islam itu haram, tidak boleh, tetap lain akal Paling enggak yang wanita ngikut Islam ya. kayak Boleh. gitu. Harus. dipacari tok boy. Ya harus harus masuk Islam. Harus. Nah, itu repotnya. Terus menauzubillah nanti turunannya yang kasihan. Kalau tetap menekat akhirnya menukarkan iman dengan kepentingan dunia. Tapi kalau sendiri-sendiri sih boleh. Maksudnya Ya tetap keyakinannya masing-masing. Haram. Haram. tetap tidak boleh, Mas Bro. Jadi di ayat Al-Qur'an sudah ada, tetap harus yang Iman. Itu sih ada kalau kil-kil enggak Pak Haji. itu dalam Al-Qur'an udah jelas. Udah Bulannya jelas pakai. tidak boleh, itu udah syariat dan akhirnya hadis pun ya banyak tidak boleh tetap. Makanya dari itulah banyak masih lah. Sana itu yang masih jomblo-jomblo itu memilih yang satu keyakinan. Jangan memaksakan. Dan alasan cinta sekalipun akhirnya menggadaikan iman. Auzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Faqad dhalla sawa as-sabil. Tersesat dari jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan sawa as-sabil, jalan yang lurus? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menunjukkan kita kepada jannah atau surga. Itu yang dimaksud dengan sawa as-sabil. Atau bisa diartikan dengan jalan yang lurus adalah kita mendapatnya rahmatnya Gusti Allah. Itu ada dua makna sama saja. Karena kita masuk surga pun itu atas rahmatnya Gusti Allah. Nah, teruskan malih. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Wadda katsirun, waddalan demen sapa katsirun wong akeh min ahlil kitabi, nyatane ahlil kitab, law yaruddunakum. Nah niki law teng nahwu nipun niku dipun artinipun masdariyah. Law niku law masdariyah. Dados maknanipun sanes seperti lafalnya. Terus law nek asline kan artinya senajan terus niku. Tapi kalau jadi law masdar itu law yaruddunakum ing yento, karena jadi masdar kados niku nggih. Ing yento ngarepaken kembali kum ing sira kabeh mimba di imanikum ing dalem sakwise keimanane sira kabeh ngembalikan kufaron ing kekafiran. Napa sebabe? Perbuatan wadda katsirum min ahlil kitab niku berbuat seperti itu hasadan karena iri dengki. Terus lafal hasadan niku walaupun buatan ngerti makna karena itu kan harusnya ada lamnya. Karena di sini sudah jelaskan hasadan itu menjadi maf'ul lah. Terus niku nggih. Terus diartini hasadan karena iri dengki. Kainan kang tetep min 'indi anfusihim, nyatane ana ing ngarsane awak dheweke katsirum min ahlil kitab. Ay hamalathum tegese nggawa sapa wadda katsir min ahlil kitab, katsir min ahlil kitab menika ngalaihi ing atase hasad anfusahum ing awak dheweke katsir min ahlil kitab nggawa al khabithata ing perkara kang jember atau yang buruk kados niku. Niki seperti mawon di nafsiri nggih kajeng ampun keliwat-liwat. Insyaallah mungkin nggih amri paham lah. Tafsiranipun pripun? Gimana tafsirannya dalam ayat wadda katsirum min ahlil kitab? Itu kebanyakan dari ahlil kitab
Nah, dari kalimat kebanyakan itu artinya tidak semua ahli kitab. Nah, siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang-orang atau cara dahulunya itu ulamanya kata niku nggih. Ulama-ulama terdahulu yang sudah mempelajari kitab-kitab samawi. Yaitu ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu yang dimakan ahlul kitab. Nah, ayat ini ahlul kitab ini ketemu dengan Rasulullah. Seperti itu, ketemu dengan Rasulullah. Tapi mereka yang dilalai. Kalau pada dasarnya mereka seharusnya itu saudara kita, seharusnya itu yang iman sebenarnya itu, seharusnya. Tapi karena yang dimaksud tadi hasad dan karena dengki akhirnya tidak iman. Nah, itu udah saya jelaskan siapa ahli kitab. Kebanyakan dari ahli kitab itu menginginkan kepada kalian semua. Yang dimaksud kalian semua itu tadi adalah sahabat-sahabat Rasul atau penduduk Makkah atau orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang sudah iman kepada Rasulullah. Sudah paham tadi siapa kaum Quraisy itu ya? Dulu kan udah jelaskan kaum-kaum Arab itu ada kaum Aus dan Khazraj dan lainnya ada kaum Khatafan dan sebagainya. Itu adalah kaum-kaum yang tadinya kafir musyrikin iman kepada Rasulullah. Itu keinginan ahli kitab itu pengen supaya kebanyakan dari mereka katus niku. Kebanyakan dari mereka menginginkan orang-orang yang sudah beriman di zamannya Rasulullah itu menjadi murtad. A'udzubillahi min dzalik. Nah niku mim ba'di imanikum kuffaron hasadan. Nah hasad mau pun dijelaskan maf'ul lah. Jadi apa alasannya? Kenapa ahlul kitab menginginkan orang-orang yang sudah beriman murtad? Karena iri dengki. Nah kita bahas apa sih itu hasad? Apa itu dengki? Dengki itu adalah orang yang tidak suka terhadap kenikmatan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Itu dengki. Apapun itu. Kadang-kadang kita sendiri hasad itu kita juga kena ya penyakit-penyakit seperti itu. Pun jujur mawon lah. Contoh ada semuanya tetangga pada karyawan. Sama-sama karyawan. Kok dalam berjalan berapa tahun kok tetangga kita itu peningkatannya luar biasa. Rumahnya makin bagus, tambah tahun makin diperluas lagi. Ditambah isinya perabotnya yang istimewa luar biasa. Semakin kita mendekat, begitu kita masuk apalagi waduh, pokoknya sesak nafas. Kowe wong sing jenenge dengki. Biasanya wong duwe rasa dengki ora cukup dengan rasa tidak suka atau dengan rasa dengki itu. Pasti ada usaha, ada peningkatan lagi untuk berbuat gimana caranya tetangga kita itu hancur. Bagaimana caranya tetangga kita kenikmatannya itu kebaikannya hilang. Bukti nyata apa? Ketika tetangga kita sukses, kita tidak cukup dengan rasa dengki itu aja, pasti ada peningkatan rasa untuk mencelakakan tetangga atau rasa untuk biar tetangga kita hancur. Seumpama ada orang yang pengen merampok, di saat kita tahu karena kita wis cocok dengan yang kita rasa. Kadang-kadang orang yang dengki itu pasti membantu. Iki lho, aku paham situasi umeh tanggaku. Kowe nek aku ngerampok jam sekian, mesti mau ngelangkah, ya kan? Lewatnya aja tok sebelah kanan, tok sebelah sini, pasti aman. Dan itu pasti ada kelemahan-kelemahan yang rumah itu yang kita tahu.
karena kita iri dengki itu menjangkit hati kita, akhirnya kita bekerja sama dengan perampok. Itu bahayanya hasad. Nggak beda seperti ahlul kitab ini. Ahlul kitab ini karena kedengkian, karena hasad ini, visi misi kehidupan mereka ya pengen memurtadkan biar orang yang sudah iman menjadi murtad. Ada contoh kecil sejarah, ini asbabun nuzul juga. Sejarah perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud itu penuh dengan intrik-intrik sejarah yang perlu kita ambil hikmah dari sejarah itu. Perang Uhud terjadi pada tahun, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak salah ketiga Hijriyah apa ya? Itu adalah perang pembalasan dari kaum kafirin, kaum Quraisy itu. Jadi kan waktu perang Badar itu kan dulu kaum Quraisy juga kalah. Jadi perang Uhud itu adalah merupakan perang pembalasan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya terjadilah perang. Yang waktu itu perang Uhud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bala tentaranya kalau nggak salah cuma 700 kalau nggak salah itu. Yang tadinya sih 1000, tapi ada pengkhianatan dari sahabat Nabi yang 300 membelot ke musuh. Yang akhirnya musuh itu bisa 3000 tentara lebih. Apa yang mau saya ceritakan tentang perang Uhud ini? Kita ambil hikmah. Karena perang Uhud ini penuh dengan kisah dendam, ya, kisah dendam, kisah keserakahan, kayak gitu, iri dengki. Pada paham belum ini kisahnya perang Uhud? Belum. Kisahnya, mau saya sedikit cerita ini ya, karena itu juga asbabul nuzul surat ini. Di kala perang Uhud itu yang dari kafir Quraisy dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Tapi alhamdulillah begitu sejarah kesininya ke Hijriyah tahun 8 kalau nggak salah itu, akhirnya pas perang Fathul Makkah itu masuk Islam. Alhamdulillah. Yang luar biasa, pemimpin dari kafir Quraisy itu siapa? Khalid bin Walid itu adalah pemimpin perang yang punya taktik luar biasa. Ini juga dari tentara-tentaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah dikasih nasihat sama Rasulullah. Jangan meninggalkan pos kalian apapun yang terjadi. Tapi dilalah apa-apa nek ora manut aring pemimpin, kita nggak manut dengan pemimpin kita, ya banyakan apes, kebanyakan tidak beruntung. Makanya kita ambil hikmah dari itu. Satu, kita harus taat kepada ulama yang saya sebutkan tadi, warasatul anbiya. Kedua, kita jangan jangan gampang tergiur dengan duniawi yang sebenarnya itu belum milik kita. Apa sebabnya banyak korban dalam perang Uhud itu dari kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu sudah dinasihatin jangan kemilikan dengan harta rampasan perang. Jadi karena ini taktiknya dari Khalid bin Walid, begitu menyerang dia membawa harta. Itu emang taktik luar biasa, membawa harta. Saya tahu kelemahan orang-orang Islam itu. Wong Islam abdalilah kayak apa? Engkone mesti ya harta. Itu pemikiran mereka. Maka dari itu kita ambil hikmahnya, jangan seperti itu banget lah. Ini udah ada sejarah masalah. Dilalah para pasukan panah yang sudah di Jabal Uhud. Dikala mereka sudah setar perang dengan anak buahnya Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid taktiknya apa? Begitu nyerang, mundur. Pasukan kaum muslimin menyangka kalau
pasukan kaum kafir itu kalah. Mereka mundur dengan meninggalkan harta-harta mereka. Karena pancingan itulah kelemahan kaum muslimin, karena harta. Akhirnya pasukan pemanah yang di posnya masing-masing semuanya lari turun berebut harta itu. Itulah yang akhirnya di saat mereka berebut harta, pasukannya Khalid bin Walid yang dari kaum Quraisy kafir itu kembali menyerang dari segala penjuru. Ya pasti banyak korban. Lagi asik nitori emas, nitori duit, diserang di segala penjuru. Ketika itu mereka meninggal, mereka gugur, hartanya nggak dibawa. Gini apa badan? Nah itu artinya kita harus hati-hati dengan tipu daya musuh-musuh Islam. Apapun alasannya, musuh Islam itu tidak akan membantu kita. Walaupun mereka membantu secara materi, mereka pasti akan mendapat keuntungan dari kita kalau kita menerima bantuan itu. Apapun alasannya, hingga sampai sekarang pun, karena ayat ini untuk segala zaman. Dan itu yang saya mau ambil hikmahnya, saya mau terangkan kepada teman-teman semua, yaitu satu, alangkah baiknya kita patuh kepada al-ulama warasatul anbiya. Yang kedua, dalam posisi apapun kita jangan terlena dengan harta. Itu akan membahayakan. Dodemburi. Ngopi. Monggo kali ngopi. Iya, ngeteh dhewe. Punten Pak Kiai. Nggih. Nggih, matur nuwun. Itu penting. Nah, saya teruskan yang kisah Jabal Uhud itu. Ya alhamdulillah, saya juga sudah pernah ziarah ke Gunung Uhud. Yang waktu perang itu pun Sayyidina Ammu Hamzah, yaitu pamannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gugur. Jadi Ammu Hamzah gugurnya dalam kisah itu dipanah oleh atau ditombak oleh budak dari kaum Quraisy. Dia itu juga budaknya orang cantik, nurut pada orang cantik itu. Namanya saya lupa, itu yang menyuruh itu. Nah, yang disuruh adalah budak yang namanya Wasyi, dengan dijanjikan kemerdekaan oleh perempuan cantik. Nah, ini kembali lagi. Karena tipu daya orang cantik, seorang budak pun akan berbuat apapun demi mendapatkan janji yang menggiur. Hati-hati dengan itu orang-orang cantik yang bahaya, bro. Hati-hati. Jomblo. Akhirnya Sayyidina Ammu Hamzah itu gugur, ditombak oleh budak itu. Karena cantik ya. Namanya Wasyi kalau nggak salah, siapa itu, yang silakan digali di sejarah itu ada. Ya, adik ya. Ayu. Nah, ketika itu sebenarnya ini bukan kekalahan sebenarnya. Ini adalah musibah. Karena tetap Jabal Uhud itu masih tetap dikuasai oleh kaum-kaumnya muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tetap. Jadi Jabal Uhud tidak sempat tertawan atau tidak sempat diduduki oleh kaum-kaum kafirin itu, musuh-musuh muslim. Sehingga ini dijadikan isu oleh ahlul kitab. Jadikan isu apa? Untuk melemahkan keyakinan-keyakinan orang Islam. Apa perkataan orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi itu? Wahai orang-orang muslim, kalau memang agama kalian benar, kalau memang keimanan kalian benar, kenapa di antara kalian banyak yang terbunuh? Kan ngatain. Jadikan isu untuk memprovokasi, untuk melemahkan keyakinan-keyakinan orang Islam. Kalau memang benar itu kalian benar, kalau benar kalian dilindungi oleh Allah, kalau agama kalian benar, kenapa kalian banyak yang mati? Itu isu di zamannya yang sangat populer
didengungkan oleh orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi ini. Yang akhirnya apa? Sahabat Hudzaifah. Oh, ketika yang Hudzaifah ya. Oke. Terus lanjut. Tapi memang betul, Hudzaifah Iya. saya jadi ingat ini. Ya. Ini mengalir, alhamdulillah saya jadi ingat. Sahabat Hudzaifah itu sahabat Nabi berdiri di hadapan para ahli kitab. Wahai para kaum Yahudi, aku mau menanyakan engkau. Kenapa engkau memberikan isu seperti itu kepada kaum muslimin? Kalian tahu kaum muslimin adalah kaum yang selalu beriman, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi setelah apa yang kalian lakukan? Kalau kalian mengatakan kalau agama Islam, agama tidak benar. Kalau kalian mengatakan kitab Al-Quran tidak benar. Terus apa yang kalian lakukan dengan kitab kalian? Apa yang kalian lakukan dengan Tuhan kalian? Padahal masa sebenarnya kitab mereka juga kitab samawi. Tuhan mereka juga Tuhan kita aslinya. Cuma karena mereka tidak menerima Al-Quran aja. Mulai yang saya katakan tadi, sebenarnya mereka adalah teman kita. Sebenarnya mereka yang paling patut untuk seperti kita. Paling patut untuk masuk Islam. Apa gue sama? Paling patut untuk iman. Ya, Tahu Samawi enggak? Jadi yang saya maksud Samawi. Samawi apa? Enggak tahu kitab Samawi. Kitab Samawi adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Selain Al-Quran. Ya lu tuntutan Al-Quran juga Samawi sama aja. Oh. Cuma caranya Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu Allah, entah itu Al-Quran atau Taurat, itu beda cara. Sebenarnya udah kita kaji dari dulu. Kalau Taurat langsung lauhah. Jadi Allah menurunkan Taurat itu kepada Nabi Musa langsung berupa lauhah tulisan. Ini Samawi kitab. Itu murni dari Allah. Jadi kitabnya Taurat Yahud yang asli itu adalah dari Allah. Ya kitabnya orang Islam aslinya. Cuma itu diturunkan lebih awal. Makanya kemarin kita ketemu ayat apa sing nasakh mansukh. Itu termasuk Taurat juga dinasakh oleh Allah, hukum-hukumnya diperbarui, disempurnakan dengan datangnya Al-Quran. Tapi ayat-ayat Taurat mereka sudah merubahnya. Mereka ambil yang mereka cocok, mereka buang yang tidak cocok. Itulah orang-orang Yahudi. Seandainya pun masih yang asli oleh Allah sudah dinasakh hukum-hukumnya, bahkan tilawahnya. Tapi mereka tetap masih berpegang pada kitab itu. Mereka tidak menerima nasakh mansukh. Kayak gitu kisahnya itu. Nasakh mansukh revisi. Jadi disempurnakan oleh Al-Quran yang paling terakhir, terbaru. Nah, kalau wahyu ayat Al-Quran oleh Allah diturunkan lewat malaikat Jibril, nazzalahu ala qalbika. Jadi menurunkan ayat-ayat Al-Quran, wahyu untuk Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril ke hatinya Nabi Muhammad. Jadi pernah saya jelaskan dulu itu. Jadi kunci kita semuanya adalah hati. Adapun akal kita, pikiran kita hanyalah penolong, hanyalah pelengkap. Itu artinya hati kita itu paling utama. Keimanan paling utama. Itu kunci nomor 1 itu. Belum. Nek manten paham nggih? Nggih. Nah, teraskan malih wau tentang sahabat Hudzaifah berdiri di hadapan para ahlul kitab, langsung menanyakan atau menyanggah dengan isu-isu tersebut yang tadi setelah saya ucapkan tadi, yang telah saya ceritakan. Sehingga sahabat Hudzaifah menanyakan kembali, lalu apa yang kalian perbuat dengan kitab kalian? Apa yang kalian perbuat dengan Tuhan kalian? Dalam prakteknya kalian selalu mengingkarinya. Kalian perlu ketahui, kita orang Islam, kita umatnya Nabi Muhammad, kita ridho Allah Tuhan saya. Nabi Muhammad, Nabi kita yang terakhir. Al-Quran pedoman kita. Muslimin muslimat saudara kita. Itu sahabat Hudzaifah dengan lantangnya. Itu dasarnya wong al-Yahud, wong Yahud. Itu ya tetap
Di depannya nggak bisa menjawab, tapi di belakang tetap misu. Auzubillah min dzalik. Nah niku sebagian ke apa nggih kisah dari asbabun nuzul. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa al-ayah. Terusipun pun mau dipaham mau nggih? Kufaran hasadan. Dari sebab musabab mereka selalu visi misinya memurtadkan orang-orang Islam, yaitu karena hasad. Bok ngurus hasad udah mencakiti hati, bok apapun akan diperbuat. Terusipun min indi anfusihim. Kang tetep ana ing dalem ngarsane awak dheweke man ahlil kitab niku, katsir min ahlil kitab, kebanyakan ahlil kitab ay hamalathum. Oh istilah saya yang ya? Belum. Ay hamalathum tegese nggawa sapa itu katsir min ahlil kitab ngalahi ngatas hasad anfusam ngabade katsir min ahlil kitab gawa al-khabithata ing perkara kang buruk. Niki napa maksudnya? Adapun visi misi mereka itu bukan atas dasar karena kitab mereka. Ini yang dimaksud mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ing dalam sakwise sesuatu perkara yang sudah jelas buat mereka dan perkara yang hak. Apa perkara yang hak itu? Fisya'nin nabiyyi, yaitu sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka melakukan visi misi memurtadkan orang Islam itu bukan atas dasar perintah kitab mereka aslinya itu. Ini dalam firman Allah dijelaskan min indi anfusihim. Jadi atas dasar hawa nafsu orang-orang ahli kita. Dan dijelaskan dalam Taurat enggak ada kayak gitu. Justru dalam Taurat yang dimaksud mimba dimata bayyana lahumul haq. Di dalam Tauratnya sudah tertulis, termaktub bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sifat-sifatnya sudah dijelaskan pula dalam Taurat itu. Ini kan sudah disebutkan begitu. Mimba dimata bayyana lahum ay fit Taurati, tegese ing dalam kitab Taurat. Jadi mereka melakukan itu karena hawa nafsu, bukan atas perintah kitab-kitab mereka. Jadi mereka dengan alasan kitab itu hanya mereka menjual ayat. Bok zaman siki juga begitu. Banyak orang yang mempunyai tujuan sesuatu dengan menjual ayat gitu. Ya, auzubillah min dzalik. Sehingga ada orang-orang public figure pun menjual ayat demi harta. Sehingga akhirnya menipu. Saya tidak bisa perlu menjelaskan detail banget lah. Pokoknya mbok kalian pahami kayak gitu, mbok. Yeah. Karena hawa nafsunya mereka. Jadi bukan karena ayat-ayat, bukan karena kitab mereka. Sudah dijelaskan sekali di sini. Dan mereka pun selalu tujuannya apa? Sing jenenge hawa nafsu. Yang dimaksud tafsiran ay hamalathum alaihi anfusum al-khabithata. Hawa nafsunya selalu akan membawa kejelekan buat para muslimin, orang-orang muslimin. Itu pasti mereka lakukan. Apapun itu, dengan cara apapun. Jadi mereka tidak ada istilah mengenal halal haram. Contoh kecil. Ya mudah-mudahan sih kita jangan termasuk orang-orang Islam yang menjadi korban. Jika lagi rame-ramene musibah virus corona. Allahumma srif 'anna al-ghalaa wal balaa'a wal wabaa'a 'anil virus corona wa ghairu. Allahumma amin. Dengan alasan itu. Ini sih masalahnya harus saya sampaikan, ini tafsirannya begitu sih ya. Karena ayat ini adalah ayat untuk hatta akhiruz zaman. Segala zaman sehingga dunia ini kiamat. Hawa nafsu mereka akan mempersempit mempersempit kebebasan kita untuk melakukan ibadah. Apapun akan mereka lakukan.
Subhanallah, umat Islam kalau bersatu sholat berjamaah indah. Datang bulan Ramadan, Terawih. sangat bersemangat, damai, rame. Tapi orang-orang yang turunan karakternya orang-orang Yahud Ahlul Kitab itu tidak mensukainya. Mereka tetap hasad. Bukan apa-apa, karena keimanan orang-orang Islam. Karena apa? Kalau orang Islam imannya luar biasa, pasti persatuannya luar biasa. Itu yang mereka iri. Apapun mereka akan tempuh supaya menghancurkan persatuan umat Islam. Sholat berjamaah bersatu. Ramadan terawih pun bersatu. Idul Fitri silaturahim bersatu. Mereka panas, sesak nafas. Apapun mereka akan lakukan supaya jamaah aja terjadi. Mereka akan lakukan gimana caranya, bulan puasa aja pada terawih, aja pada darusan. Dengan alasan Corona. wallahu alam. Intinya ini ayat menjelaskan kalian seluruh zaman akan merasakan tindakan-tindakan musuh-musuh Islam. Intinya begitu. Mereka akan melakukan apapun, tidak berani berhadapan dengan kita, mereka akan melakukan dari dalam. Apapun akan dilakukan. Auzubillah min dzalik. Kalian rasakan sekarang ini. Semua politik, siasat, di sini ada siasat politik dijelaskan. Maka saya harus tetap menyampaikan walau kana murran, walau itu pahit. Jadi orang-orang musuh Islam tetap akan menjalankan itu. Mereka sampai hari kiamat. Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman juga. Di sini juga dijelaskan, kalian jangan mengikuti watak-watak yang seperti itu. Karakter-karakter yang seperti itu. Biar kita tidak faqad dhalla sawa'as sabil. Biar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Insya Allah kalau kita tetap berpegang teguh dengan keimanan kita, insya Allah kita akan mendapat rahmatnya Gusti Allah, sehingga kita akan mendapat pertolongan dari Allah, yaitu akhir nanti di hari kelanggengan, yaitu surga. Allahumma amin. Nah, niki pun dijelaskan perbuatan-perbuatan yang tercela dari musuh-musuh Islam. Lalu apa tindakan kita? Nah, ini Allah berfirman, nggih kula wasarin nggih. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala